Jakarta kala itu terasa begitu menyesakan bagi Pak Pardi. Bukan karena debu jalanan atau panasnya mentari yang membakar kulit, melainkan karena pengkhianatan yang menggerogoti hatinya. Kekayaan yang telah ia bangun dengan susah payah selama puluhan tahun, kini terancam lenyap di tangan orang yang ia percaya. Cahyo, sang direktur utama, orang yang telah ia anggap seperti anak sendiri, ternyata seorang perongrong perusahaan yang licik. Setiap laporan keuangan yang masuk ke mejanya kini terasa seperti racun yang perlahan membunuhnya. Kerugian demi kerugian terus mengalir, membuat Pak Pardi semakin muram. Ia merasa dikhianati, bukan hanya secara materi, tetapi juga secara kepercayaan. Malam itu, di kediamannya yang megah namun terasa sunyi, Pak Pardi merenung. Ia tidak bisa terus-menerus bergantung pada sistem yang ternyata bisa dibobol oleh orang-orang serakah seperti Cahyo. Ia membutuhkan seseorang yang benar-benar jujur, seseorang yang memiliki integritas tak tergoyahkan untuk memimpin perusahaannya kembali ke jalur yang benar. Namun, di dunia yang serba materialistis ini, di mana nilai-nilai kejujuran seringkali terabaikan, bagaimana ia bisa menemukan orang seperti itu? Sebuah ide gila tiba-tiba melintas di benaknya. Ia akan mencari sendiri. Ia akan turun ke jalan, menyamar menjadi orang biasa, bahkan menjadi seorang pengemis, untuk melihat langsung bagaimana hati nurani orang-orang berinteraksi dalam kesederhanaan dan kesulitan. Keesokan harinya, Pak Pardi melaksanakan niatnya. Dengan pakaian lusuh, wajah yang sengaja ditutupi debu dan sedikit riasan agar terlihat lebih tua dan miskin, ia keluar dari gerbang belakang rumahnya. Sebuah ransel kumal berisi beberapa potong pakaian usang menjadi satu-satunya identitas barunya. Ia berjalan kaki menuju pusat kota, tempat di mana berbagai macam manusia berkumpul. Rasa asing dan tidak nyaman tentu saja menyelimutinya. Ia yang biasa dilayani, kini harus merasakan tatapan jijik atau acuh tak acuh dari orang-orang yang berlalu lalang. Namun, tekadnya sudah bulat. Ia harus menemukan orang jujur itu, meskipun harus mengarungi kerasnya kehidupan jalanan. Di sebuah perempatan ramai, ia duduk bersimpuh di trotoar, menadahkan tangan kosong. Matahari terasa begitu terik menyengat kulitnya yang tidak lagi terbiasa dengan panas ekstrim. Beberapa keping receh jatuh ke dalam kaleng bekas yang ia letakkan di depannya. Sebagian besar orang hanya melewatinya tanpa menoleh. Pak Pardi mengamati setiap interaksi, setiap ekspresi wajah. Ada yang memberi dengan ikhlas, ada yang memberi dengan pandangan merendahkan, dan ada pula yang sama sekali tidak peduli. Ia belajar banyak dalam beberapa jam pertamanya menjadi seorang pengemis. Dunia yang selama ini ia lihat dari balik jendela mobil mewah ternyata jauh berbeda dengan kenyataan yang ada di jalanan. Namun, di tengah hiruk-pikuk dan kerasnya kehidupan kota, ia terus mencari, terus berharap akan menemukan setitik kejujuran yang bisa menjadi cahaya bagi perusahaannya yang sedang terpuruk. Perjalanan panjangnya baru saja dimulai. Hujan mulai turun saat sore menjelang. Awalnya hanya rintik-rintik kecil, namun dengan cepat berubah menjadi deras. Orang-orang yang tadinya berlalu lalang dengan tergesa-gesa kini mencari tempat berteduh. Pak Pardi, dengan pakaiannya yang basah kuyup, ikut mencari perlindungan di sebuah halte bus yang tidak terlalu ramai. Dingin mulai menusuk tulang-tulangnya, mengingatkannya betapa jauh ia telah keluar dari zona nyamannya. Di tengah rasa tidak nyaman itu, matanya menangkap sebuah pemandangan yang membuatnya sedikit terkejut. Di halte yang sama, berdiri seorang pemuda dengan pakaian sederhana namun rapi. Pemuda itu terlihat sedang membantu seorang nenek tua yang tampak kesulitan membawa beberapa kantong belanjaan. Dengan sabar, pemuda itu memegangi kantong-kantong nenek tersebut dan menawarkan tempat duduk di bangku halte yang kosong. Mereka terlihat berbincang sejenak, dan sesekali pemuda itu tersenyum ramah. Pak Pardi memperhatikan interaksi mereka dengan seksama. Tidak ada kesan dibuat-buat, tidak ada harapan imbalan terlihat dari gestur pemuda itu. Semuanya tampak tulus dan alami. Setelah beberapa saat, hujan mulai sedikit mereda. Nenek tua itu pamit kepada pemuda tersebut, mengucapkan terima kasih berulang kali. Pemuda itu hanya tersenyum dan melambaikan tangan. Kemudian, ia kembali berdiri,
bersiap untuk menunggu busnya. Pak Pardi merasa ada dorongan kuat untuk mendekati pemuda itu. Ada aura positif yang terpancar darinya, sebuah kejujuran yang jarang ia temui selama penyamarannya. Dengan sedikit ragu, Pak Pardi menghampiri pemuda itu. "Nak," sapanya dengan suara serak yang dibuat-buat. Pemuda itu menoleh, menatapnya dengan tatapan ramah tanpa ada sedikit pun rasa jijik, meskipun melihat penampilannya yang lusuh. "Iya, Pak," jawabnya sopan. "Bisa bantu Bapak sebentar?" tanya Pak Pardi. Bapak sedikit kesulitan berdiri karena kaki Bapak sakit. Tanpa banyak bertanya, pemuda itu segera membantu Pak Pardi berdiri. Ia memapahnya dengan hati-hati menuju bangku kosong di halte. "Bapak tidak apa-apa? Mau saya bantu cari ojek atau taksi?" tawar pemuda itu dengan nada khawatir. "Tidak usah, Nak," jawab Pak Pardi. "Terima kasih banyak sudah membantu Bapak. Kamu anak yang baik." "Sama-sama, Pak. Sudah kewajiban kita untuk saling membantu," balas pemuda itu dengan senyum tulus. Dalam perbincangan singkat setelahnya, Pak Pardi mengetahui nama pemuda itu adalah Aan. Aan bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan ibunya. Meskipun hidup dalam keterbatasan, Aan tetap memiliki semangat yang tinggi dan hati yang mulia. Pak Pardi semakin tertarik dengan kepribadian Aan. Pertemuan di halte yang basah itu terasa seperti sebuah titik terang dalam kegelapan yang selama ini ia rasakan. Mungkinkah Aan adalah orang yang selama ini ia cari? Hatinya mulai dipenuhi harapan baru. Setelah pertemuan di halte, Pak Pardi tidak langsung mengungkapkan identitasnya. Ia ingin lebih memastikan lagi kejujuran dan ketulusan Aan melalui beberapa ujian kecil yang telah ia siapkan. Keesokan harinya, Pak Pardi sengaja menunggu Aan di sekitar tempat tinggalnya yang sederhana. Ia melihat Aan keluar dari sebuah rumah kecil, berpakaian apa adanya namun tetap terlihat bersih dan sopan. Pak Pardi mengikuti Aan dari kejauhan. Ketika Aan melewati sebuah jalan yang agak sepi, Pak Pardi berpura-pura menjatuhkan sebuah dompet kulit yang berisi beberapa lembar uang pecahan 100 ribuan dan beberapa kartu penting. Ia kemudian bersembunyi di balik sebuah pohon, mengamati reaksi Aan. Aan yang berjalan beberapa langkah di belakang Pak Pardi, melihat dompet tergeletak di jalan. Ia berhenti, mengambil dompet itu, dan melihat sekeliling mencari pemiliknya. Karena tidak ada seorang pun di sekitar, Aan membuka dompet itu dan melihat isinya. Ekspresi wajahnya tidak menunjukkan ketertarikan pada uang yang ada di dalamnya. Justru, ia terlihat bingung dan khawatir. Aan kemudian berdiri di pinggir jalan, mencoba mencari seseorang yang mungkin kehilangan dompetnya. Ia menunggu beberapa menit, namun tidak ada seorang pun yang datang mencarinya. Akhirnya, Aan memutuskan untuk membawa dompet itu bersamanya. Pak Pardi yang mengawasi dari kejauhan merasa lega dan semakin yakin dengan kejujuran Aan. Orang lain mungkin akan tergoda untuk mengambil uang di dalam dompet itu, namun Aan tidak melakukannya. Ujian kedua Pak Pardi lakukan beberapa hari kemudian. Ia menghampiri Aan yang sedang bekerja membantu seorang pedagang kaki lima memindahkan barang dagangan. Dengan nada memelas, Pak Pardi meminta bantuan Aan untuk membawakan sebuah tas berat berisi dokumen penting ke sebuah alamat yang cukup jauh. Ia beralasan sedang sakit dan tidak kuat membawanya sendiri. Aan tanpa ragu menerima permintaan Pak Pardi. Meskipun ia sedang sibuk bekerja, ia tetap bersedia membantu orang tua yang tampak kesulitan. Ia bahkan menolak upah yang ditawarkan Pak Pardi setelah mengantarkan tas tersebut ke alamat yang dituju. "Tidak apa-apa, Pak. Saya ikhlas membantu," katanya dengan senyum tulus. Pak Pardi yang sebenarnya mengikuti Aan dari belakang merasa terharu. Ia melihat bagaimana Aan bersusah payah membawa tas berat itu, namun tidak sedikit pun mengeluh. Kejujuran dan kerelaan Aan untuk membantu sesama semakin menguatkan keyakinan Pak Pardi bahwa pemuda inilah orang yang ia cari. Setelah beberapa kali memberikan ujian kecil lainnya, dan setiap kali Aan selalu menunjukkan integritas dan ketulusan yang sama, Pak Pardi akhirnya memutuskan untuk mengungkapkan jati dirinya yang sebenarnya. Ia yakin, Aan adalah jawaban atas doanya,
orang yang bisa ia percaya untuk memimpin perusahaannya keluar dari keterpurukan. Sekarang, ia hanya perlu menemukan waktu yang tepat untuk berbicara jujur kepada Aan. Beberapa hari setelah serangkaian ujian yang tidak disadari oleh Aan, Pak Pardi kembali bertemu dengan pemuda itu di sebuah taman kecil dekat tempat tinggal Aan. Kali ini, Pak Pardi tidak lagi mengenakan pakaian lusuhnya. Ia tampil dengan pakaian yang lebih rapi, meskipun tetap sederhana. Ia menunggu Aan di salah satu bangku taman. Ketika Aan melihat Pak Pardi, ia menghampirinya dengan senyum ramah. "Selamat sore, Pak. Kita bertemu lagi," sapanya. "Sore, Nak Aan," jawab Pak Pardi dengan senyum lembut. "Ada yang ingin Bapak bicarakan dengan kamu." Aan duduk di samping Pak Pardi, mendengarkan dengan penuh perhatian. Pak Pardi menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya mengungkapkan jati dirinya yang sebenarnya. "Nak Aan," kata Pak Pardi dengan nada serius. "Sebenarnya, nama Bapak bukan seperti yang kamu tahu selama ini. Nama Bapak adalah Pardi Wijaya." Aan terkejut. Ia menatap Pak Pardi dengan bingung. "Pardi Wijaya? Maaf, Pak, tapi sepertinya ada kekeliruan." "Tidak, Nak," sela Pak Pardi dengan tenang. "Tidak ada kekeliruan. Bapak adalah pemilik dari Wijaya Group." Mata Aan membelalak tidak percaya. Ia tidak mungkin menyangka bahwa orang tua yang selama ini ia bantu adalah seorang konglomerat pemilik perusahaan besar. Ia merasa seperti sedang bermimpi. "Beberapa waktu lalu," lanjut Pak Pardi, "Bapak menyamar menjadi seorang pengemis. Bapak ingin mencari seseorang yang benar-benar jujur dan tulus untuk membantu Bapak memimpin perusahaan. Perusahaan Bapak sedang mengalami masalah karena ulah direktur utama yang lama, yang ternyata korup." Aan masih terdiam, berusaha mencerna semua informasi yang baru saja ia dengar. "Selama beberapa hari terakhir," Pak Pardi melanjutkan, "Bapak sudah mengamati kamu. Bapak memberikan beberapa ujian kecil, dan kamu selalu menunjukkan kejujuran dan ketulusan yang luar biasa. Bapak yakin, kamu adalah orang yang Bapak cari, Nak Aan." Kemudian, Pak Pardi menyampaikan maksud utamanya. "Bapak ingin menawarkan kamu sebuah posisi di perusahaan Bapak. Bapak ingin kamu menjadi direktur utama yang baru, menggantikan Cahyo." Mendengar tawaran itu, Aan semakin terkejut. Ia merasa tidak pantas dan tidak memiliki pengalaman yang cukup untuk mengemban tanggung jawab sebesar itu. "Tapi, Pak, Bapak pasti salah orang. Saya hanya orang biasa, tidak punya pengalaman apa-apa di dunia bisnis," kata Aan dengan nada gugup. "Justru itu, Nak," jawab Pak Pardi sambil menepuk pundak Aan dengan lembut. "Bapak tidak mencari orang yang pintar berteori atau pandai manipulasi. Bapak mencari orang yang memiliki hati yang jujur dan integritas yang tinggi. Itu lebih berharga dari segalanya. Bapak percaya kamu bisa belajar, dan Bapak akan membimbing kamu." Aan masih terlihat ragu. Tawaran ini terlalu besar dan datang terlalu tiba-tiba. Ia merasa seperti sedang berada di persimpangan jalan yang akan mengubah seluruh hidupnya. "Pikirkanlah baik-baik, Nak," kata Pak Pardi. "Bapak tidak memaksa kamu untuk langsung menerima tawaran ini. Tapi ingatlah, kejujuran dan ketulusan kamu telah membawa kamu pada kesempatan ini. Ini adalah kesempatan untuk mengubah hidup kamu dan juga membantu banyak orang yang bekerja di perusahaan Bapak." Setelah perbincangan yang cukup panjang, Aan akhirnya meminta waktu untuk mempertimbangkan tawaran tersebut. Pak Pardi mengerti dan memberikan Aan waktu sepekan untuk mengambil keputusan. Sebelum berpisah, Pak Pardi memberikan kartu namanya kepada Aan. Aan menerimanya dengan tangan gemetar. Ia masih tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Kehidupan seorang pengemis yang ia temui di jalanan ternyata adalah seorang pemilik perusahaan besar yang kini menawarinya posisi yang sangat tinggi. Ini benar-benar sebuah kejutan yang tak terduga. Seminggu berlalu dengan cepat bagi Aan. Ia terus memikirkan tawaran dari Pak Pardi. Di satu sisi, ia merasa sangat tidak percaya diri dan takut tidak mampu mengemban tanggung jawab sebagai direktur utama. Di sisi lain,
Ia merasa terhormat atas kepercayaan yang diberikan Pak Pardi kepadanya. Ia juga memikirkan ibunya. Bagaimana kesempatan ini bisa mengubah kehidupan mereka berdua menjadi lebih baik. Setelah berdiskusi dengan ibunya dan mempertimbangkan segala sesuatunya dengan matang, Aan akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran Pak Pardi. Dengan hati yang berdebar-debar, ia menghubungi nomor yang tertera di kartu nama Pak Pardi. Beberapa hari kemudian, Aan sudah berada di kantor pusat Wijaya Group. Gedung pencakar langit itu tampak begitu megah dan mewah, sangat kontras dengan kehidupan sederhananya selama ini. Ia merasa kecil dan tidak berarti di tengah hiruk-pikuk para karyawan yang berlalu lalang dengan pakaian formal dan wajah serius. Pak Pardi menyambut Aan dengan senyum hangat di ruang kerjanya yang luas dan elegan. "Selamat datang, Aan," sapanya ramah. "Bapak senang kamu menerima tawaran ini." "Terima kasih atas kepercayaan Bapak," jawab Aan dengan nada gugup namun penuh tekad. "Saya akan berusaha sebaik mungkin dan belajar dengan giat." Hari pertama Aan sebagai direktur utama terasa begitu asing dan canggung. Ia diperkenalkan kepada seluruh jajaran manajemen dan karyawan. Banyak dari mereka yang menatapnya dengan tatapan penuh tanya dan keraguan. Bagaimana mungkin seorang pemuda biasa tanpa latar belakang bisnis yang mumpuni bisa tiba-tiba menjadi direktur utama sebuah perusahaan besar? Pak Pardi menyadari keraguan di mata para karyawannya. Ia kemudian memberikan pidato singkat yang menjelaskan alasannya memilih Aan. Ia menceritakan tentang penyamarannya, tentang kejujuran dan ketulusan Aan yang telah ia saksikan sendiri. Ia menekankan bahwa integritas dan moral yang baik lebih penting daripada gelar atau pengalaman semata. Meskipun pidato Pak Pardi cukup meyakinkan, Aan tetap merasa perlu membuktikan dirinya. Ia mulai bekerja keras, mempelajari seluk-beluk perusahaan, berdiskusi dengan para manajer, dan berusaha memahami setiap aspek bisnis. Ia tidak malu bertanya jika ada hal yang tidak ia mengerti. Sikap rendah hati dan semangat belajarnya perlahan mulai mendapatkan respek dari para karyawan. Tentu saja, tidak semua orang bisa menerima perubahan ini dengan mudah. Cahyo, mantan direktur utama yang kini sudah tidak memiliki jabatan, masih sering terlihat di sekitar kantor. Ia tampak tidak senang dengan kehadiran Aan dan seringkali melontarkan tatapan sinis dan komentar-komentar pedas. Aan berusaha untuk tidak menghiraukannya dan fokus pada pekerjaannya. Hari-hari berlalu dengan cepat. Aan mulai terbiasa dengan rutinitas kantor. Ia belajar banyak tentang manajemen, keuangan, dan operasional perusahaan. Pak Pardi juga terus memberikan bimbingan dan dukungan kepadanya. Perlahan tapi pasti, Aan mulai merasa lebih percaya diri dan mampu mengambil keputusan-keputusan penting. Dunia bisnis yang dulunya terasa begitu asing, kini mulai terasa lebih familiar. Namun, ia tetap tidak pernah melupakan nilai-nilai kejujuran dan ketulusan yang selalu ia pegang teguh. Ia ingin membuktikan kepada semua orang, termasuk dirinya sendiri, bahwa ia pantas mengemban amanah ini. Meskipun sudah tidak menjabat sebagai direktur utama, Cahyo masih sering terlihat berkeliaran di sekitar kantor Wijaya Group. Kehilangan posisi puncak dan segala fasilitas mewah yang dulu ia nikmati jelas membuatnya sangat dendam kepada Pak Pardi dan terutama kepada Aan, orang yang dianggapnya telah merebut segalanya darinya. Ia seringkali datang dengan alasan yang dibuat-buat, seperti mengambil barang-barang pribadinya yang tertinggal, atau sekadar bertemu dengan beberapa karyawan lamanya yang masih loyal kepadanya. Kehadiran Cahyo tentu saja menimbulkan keresahan di antara para karyawan. Sebagian dari mereka masih merasa tidak enak hati kepadanya karena pernah bekerja di bawah kepemimpinannya. Sementara sebagian lainnya merasa canggung dan tidak nyaman dengan situasi yang ada. Aan sendiri merasakan adanya aura negatif setiap kali Cahyo berada di dekatnya. Tatapan mata Cahyo selalu penuh dengan kebencian dan rencana terselubung. Beberapa kali, Aan mendengar bisik-bisik di antara karyawan tentang kemungkinan Cahyo masih memiliki pengaruh di dalam perusahaan. Ada kekhawatiran bahwa Cahyo mungkin sedang merencanakan sesuatu untuk menjatuhkan Aan, atau bahkan merusak perusahaan lebih jauh. Aan berusaha untuk tidak terlalu menghiraukan gosip tersebut dan fokus pada pekerjaannya. Namun, ia juga tidak bisa mengabaikan sepenuhnya firasat buruk yang sesekali menghantuinya.
Pak Pardi sendiri sudah mengingatkan Aan untuk berhati-hati terhadap Cahyo. Cahyo adalah orang yang licik dan tidak akan mudah menyerah, kata Pak Pardi suatu ketika. Dia pasti akan mencari cara untuk membalas dendam. Kamu harus waspada, Aan. Aan mengangguk mengerti. Ia menyadari bahwa perjuangannya belum berakhir. Menggantikan seorang direktur yang korup memang tidak mudah, apalagi jika orang tersebut masih berkeliaran dan berpotensi menimbulkan masalah baru. Aan mulai lebih memperhatikan gerak-gerik Cahyo setiap kali ia berada di kantor. Ia juga meminta bantuan beberapa orang kepercayaannya di perusahaan untuk mengawasi aktivitas mantan direktur tersebut. Suatu sore, ketika Aan sedang lembur di ruangannya, ia melihat Cahyo berjalan tergesa-gesa menuju ruang keuangan. Padahal, saat itu sudah di luar jam kerja dan tidak ada aktivitas yang seharusnya dilakukan di ruangan tersebut. Aan merasa curiga. Ia memutuskan untuk mengawasi dari jauh. Ia melihat Cahyo masuk ke dalam ruang keuangan dan mengunci pintunya dari dalam. Beberapa saat kemudian, lampu ruangan itu mati. Aan semakin curiga. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres sedang terjadi. Firasat buruknya semakin kuat. Ia memutuskan untuk tetap berada di kantor dan mencari tahu apa yang sebenarnya sedang dilakukan Cahyo di dalam sana. Ia tahu, ia harus lebih waspada terhadap bayangan masa lalu yang masih mengancam perusahaan dan dirinya. Setelah melihat Cahyo masuk ke ruang keuangan dengan mencurigakan, Aan tidak bisa tenang. Ia menunggu di ruangannya dengan perasaan gelisah. Beberapa puluh menit berlalu, dan lampu ruang keuangan masih belum menyala. Keheningan malam di kantor yang biasanya terasa damai, kini justru terasa mencekam bagi Aan. Ia merasa ada sesuatu yang penting sedang terjadi di dalam sana. Dengan hati-hati, Aan keluar dari ruangannya dan berjalan perlahan menuju ruang keuangan. Langkah kakinya terasa berat, seiring dengan debaran jantungnya yang semakin kencang. Ketika ia tiba di depan pintu ruang keuangan, ia mencoba menguping. Sayangnya, pintu itu cukup tebal sehingga ia tidak bisa mendengar apapun dari dalam. Aan mencoba membuka pintu, namun ternyata terkunci dari dalam. Kecurigaannya semakin menjadi-jadi. Apa yang sebenarnya sedang dilakukan Cahyo di dalam sana? Mengapa ia mengunci diri di ruang keuangan pada malam selarut ini? Tiba-tiba, Aan teringat bahwa ruang keuangan memiliki jendela kecil yang menghadap ke lorong belakang. Dengan langkah cepat, ia menuju lorong tersebut. Dengan sedikit berjinjit, ia mencoba mengintip melalui jendela kecil itu. Pemandangan di dalam ruang keuangan membuat matanya terbelalak kaget. Ia melihat Cahyo sedang berdiri di depan brankas besar yang terbuka. Cahyo tampak sedang mengeluarkan tumpukan bundelan uang dari dalam brankas dan memasukkannya ke dalam sebuah koper berukuran besar. Cahyo terlihat sangat terburu-buru dan sesekali menoleh ke arah pintu, seolah takut ketahuan. Aan tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Ternyata, firasat buruknya benar. Cahyo sedang melakukan tindakan kriminal, mencoba mencuri sisa-sisa uang perusahaan yang mungkin belum sempat ia ambil sebelumnya. Ini adalah bukti nyata dari keserakahan dan ketidakjujurannya. Tanpa pikir panjang, Aan segera merogoh saku celananya dan mengeluarkan ponselnya. Ia mengaktifkan fitur kamera video dan mulai merekam aksi Cahyo dari balik jendela kecil itu. Cahyo terus memasukkan uang ke dalam koper dengan gerakan cepat dan panik. Aan merekam setiap detail, memastikan bahwa ia memiliki bukti yang kuat atas kejahatan Cahyo. Setelah selesai memasukkan semua uang ke dalam koper, Cahyo menutup brankas dan menguncinya kembali. Ia kemudian menyeret koper besar itu menuju pintu ruang keuangan. Aan dengan cepat bersembunyi di balik pilar besar di lorong, berusaha untuk tidak terlihat. Cahyo keluar dari ruang keuangan dengan koper di tangannya. Ia tampak lega dan tergesa-gesa berjalan menuju lift. Aan mengintip dari balik pilar, memastikan Cahyo benar-benar sudah pergi. Setelah Cahyo menghilang di balik pintu lift, Aan keluar dari persembunyiannya. Ia merasa marah dan kecewa. Ternyata, Cahyo tidak pernah benar-benar berubah. Ia masih saja berusaha merugikan perusahaan yang dulu pernah ia pimpin. Namun, di sisi lain,
Aan juga merasa lega karena ia berhasil memergoki tindakan Cahyo dan memiliki bukti yang kuat untuk menghentikannya. Malam yang tadinya terasa mencekam kini berubah menjadi malam yang penuh dengan tekad untuk menegakkan keadilan. Dengan ponsel di tangannya yang berisi rekaman video aksi pencurian Cahyo, Aan segera menghubungi Pak Pardi. Ia menceritakan semua yang baru saja ia lihat dan rekam. Pak Pardi yang mendengar cerita Aan terkejut dan marah. Ia tidak menyangka bahwa Cahyo akan senekat itu. "Aan, kamu sudah melakukan tindakan yang benar," kata Pak Pardi melalui telepon dengan nada tegas. "Kita harus segera melaporkan ini ke polisi. Bukti rekaman kamu sangat berharga." Setelah menelepon Pak Pardi, Aan segera menghubungi pihak kepolisian. Ia melaporkan tentang tindak pencurian yang dilakukan oleh mantan Direktur Utama Wijaya Group, Cahyo. Ia menjelaskan bahwa ia memiliki bukti berupa rekaman video. Polisi yang menerima laporan tersebut segera menindaklanjutinya. Tidak lama kemudian, beberapa petugas kepolisian tiba di kantor Wijaya Group. Aan menyambut mereka dan menyerahkan bukti rekaman video yang telah ia buat. Setelah melihat rekaman tersebut, polisi semakin yakin dengan laporan Aan. Mereka segera bergerak cepat untuk menangkap Cahyo sebelum ia berhasil melarikan diri dengan uang curian tersebut. Berdasarkan informasi yang diberikan Aan, polisi berhasil melacak keberadaan Cahyo yang ternyata sedang berada di apartemen mewahnya. Beberapa saat kemudian, Cahyo berhasil diamankan oleh pihak kepolisian beserta koper berisi uang tunai dalam jumlah besar yang baru saja ia curi dari brankas perusahaan. Kabar penangkapan Cahyo dengan barang bukti uang curian dengan cepat menyebar di seluruh perusahaan. Para karyawan yang selama ini merasa resah dengan keberadaan Cahyo merasa lega dan berterima kasih kepada Aan atas keberaniannya mengungkap kejahatan tersebut. Keesokan harinya, pihak kepolisian melakukan investigasi lebih lanjut di kantor Wijaya Group. Mereka memeriksa ruang keuangan dan brankas yang sempat dibobol oleh Cahyo. Hasil investigasi semakin menguatkan dugaan bahwa Cahyo telah melakukan korupsi dalam jumlah besar selama menjabat sebagai Direktur Utama. Pak Pardi mengadakan rapat darurat dengan seluruh jajaran manajemen dan karyawan. Dalam rapat tersebut, ia menjelaskan secara rinci tentang tindakan pencurian yang dilakukan oleh Cahyo dan bagaimana Aan berhasil memergokinya. Ia juga menunjukkan rekaman video sebagai bukti. Seluruh karyawan yang hadir dalam rapat tersebut memberikan tepuk tangan meriah kepada Aan. Mereka mengagumi keberanian dan kejujuran Aan yang telah menyelamatkan perusahaan dari kerugian yang lebih besar. Beberapa karyawan yang dulunya meragukan kemampuan Aan kini merasa malu dan mengakui kekeliruan mereka. Pak Pardi kemudian mengumumkan keputusan penting. "Setelah semua kejadian ini, saya semakin yakin bahwa Aan adalah orang yang tepat untuk memimpin perusahaan ini," kata Pak Pardi dengan nada mantap. "Oleh karena itu, dengan ini saya secara resmi mengangkat Aan sebagai Direktur Utama Wijaya Group." Pengumuman Pak Pardi disambut dengan tepuk tangan yang lebih meriah dan sorak-sorai dari seluruh karyawan. Mereka percaya bahwa di bawah kepemimpinan Aan yang jujur dan berintegritas, Wijaya Group akan kembali bangkit dan meraih kesuksesan yang lebih besar. Aan yang duduk di samping Pak Pardi merasa terharu dan mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. Ia berjanji akan menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Berita penangkapan Cahyo dan pengangkatan resmi Aan sebagai Direktur Utama Wijaya Group menjadi perbincangan hangat di kalangan bisnis dan media massa. Banyak yang terkejut dengan kisah Pak Pardi yang menyamar menjadi pengemis dan menemukan seorang direktur yang jujur di jalanan. Kisah ini dianggap sebagai angin segar di tengah maraknya kasus korupsi dan ketidakjujuran di dunia bisnis. Investigasi polisi terhadap kasus Cahyo terus berlanjut. Berdasarkan bukti rekaman video dari Aan dan hasil pemeriksaan di ruang keuangan, polisi berhasil mengungkap lebih banyak lagi kejahatan Cahyo selama menjabat sebagai Direktur Utama. Ternyata, pencurian uang dari brankas pada malam itu hanyalah puncak dari gunung es korupsi yang telah ia lakukan selama bertahun-tahun. Cahyo terbukti melakukan berbagai macam tindakan ilegal, mulai dari penggelapan dana perusahaan, markup proyek, hingga suap menyuap. Kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Cahyo ternyata jauh lebih besar dari perkiraan awal. Pak Pardi merasa sangat terpukul dan menyesal telah memberikan kepercayaan kepada orang yang salah. Namun,
Di tengah kesedihan dan kekecewaannya, Pak Pardi juga merasa bersyukur karena Allah telah mengirimkan Aan ke dalam hidupnya. Kejujuran dan keberanian Aan telah berhasil mengungkap kejahatan Cahyo dan menyelamatkan perusahaan dari kehancuran yang lebih parah. Setelah semua bukti terkumpul, kasus Cahyo akhirnya dibawa ke pengadilan. Dengan bukti-bukti yang kuat, termasuk rekaman video dari Aan, Cahyo dinyatakan bersalah atas berbagai tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Ia dijatuhi hukuman penjara yang setimpal dengan perbuatannya. Selama proses persidangan, Aan beberapa kali diminta untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Ia menceritakan secara detail tentang malam di mana ia memergoki Cahyo sedang mencuri uang dari brankas. Kesaksian Aan sangat memberatkan Cahyo dan menjadi salah satu faktor utama yang membuat hakim menjatuhkan hukuman berat kepadanya. Kebenaran akhirnya terungkap sepenuhnya. Semua kejahatan Cahyo terbongkar, dan keadilan berhasil ditegakkan. Para karyawan Wijaya Group merasa lega dan semakin menaruh kepercayaan kepada Aan sebagai pemimpin mereka. Mereka melihat Aan bukan hanya sebagai seorang direktur, tetapi juga sebagai pahlawan yang telah menyelamatkan perusahaan. Reputasi Wijaya Group perlahan mulai pulih. Di bawah kepemimpinan Aan, perusahaan kembali menunjukkan kinerja yang positif. Aan menerapkan prinsip-prinsip kejujuran dan transparansi dalam setiap aspek bisnis. Ia membangun tim manajemen yang solid dan kompeten, serta menjalin hubungan yang baik dengan para karyawan. Pak Pardi merasa sangat bangga dengan Aan. Ia melihat ketulusan dan integritas Aan membawa perubahan yang signifikan bagi perusahaan. Ia yakin telah membuat keputusan yang tepat dengan memilih Aan sebagai pengganti Cahyo. Kisah tentang Pak Pardi yang menyamar dan menemukan seorang direktur jujur di jalanan terus menjadi inspirasi bagi banyak orang, membuktikan bahwa kejujuran adalah nilai yang tak ternilai harganya dan akan selalu menemukan jalannya untuk bersinar. Beberapa waktu berlalu sejak penangkapan Cahyo dan pengangkatan resmi Aan sebagai Direktur Utama Wijaya Group. Perusahaan kini telah melewati masa-masa sulit dan kembali menunjukkan tren positif. Di bawah kepemimpinan Aan, Wijaya Group tidak hanya berhasil memulihkan kerugian akibat korupsi, tetapi juga mencatatkan pertumbuhan yang signifikan. Aan menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi. Ia belajar dengan cepat dan mampu mengambil keputusan-keputusan strategis yang membawa perusahaan ke arah yang lebih baik. Ia selalu mengedepankan prinsip kejujuran, transparansi, dan keadilan dalam setiap tindakannya. Ia juga membangun komunikasi yang baik dengan seluruh karyawan, mendengarkan aspirasi mereka, dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Pak Pardi yang kini lebih banyak menghabiskan waktu untuk beristirahat dan memantau perkembangan perusahaan dari jauh, merasa sangat bahagia dan bangga melihat kesuksesan Aan. Ia seringkali mengunjungi kantor dan berdiskusi dengan Aan tentang berbagai hal. Ia melihat Aan bukan lagi sebagai seorang anak jalanan yang beruntung, tetapi sebagai seorang pemimpin yang kompeten dan berintegritas tinggi. Hubungan antara Pak Pardi dan Aan semakin dekat, layaknya seorang ayah dan anak. Pak Pardi melihat dalam diri Aan sosok penerus yang tidak hanya mampu memajukan perusahaan, tetapi juga mampu menjaga nilai-nilai luhur yang telah ia tanamkan sejak awal. Aan sendiri tidak pernah melupakan asal-usulnya. Ia tetap rendah hati dan selalu ingat akan kebaikan Pak Pardi yang telah memberikan kesempatan luar biasa kepadanya. Ia juga tidak pernah melupakan ibunya, yang kini hidup lebih sejahtera berkat kesuksesannya. Aan seringkali berbagi kebahagiaan dengan orang-orang di sekitarnya yang membutuhkan, sebagai wujud rasa syukur atas segala yang telah ia raih. Di suatu sore yang cerah, Pak Pardi memanggil Aan ke ruang kerjanya. "Aan," kata Pak Pardi dengan senyum hangat, "Bapak sangat bangga dengan semua yang telah kamu lakukan untuk perusahaan ini. Kamu telah membuktikan bahwa kejujuran dan kerja keras akan selalu membuahkan hasil yang baik." "Semua ini berkat kepercayaan Bapak," jawab Aan dengan tulus. "Saya hanya berusaha menjalankan amanah ini sebaik mungkin." "Kamu lebih dari sekadar menjalankan amanah, Aan," kata Pak Pardi sambil menepuk pundak Aan. "Kamu adalah direktur sejati, bukan hanya karena jabatanmu, tetapi karena hatimu yang jujur dan tulus." Mendengar perkataan Pak Pardi, Aan merasa terharu. Ia tahu bahwa perjalanannya masih panjang,
Namun ia bertekad untuk terus belajar dan memberikan yang terbaik bagi perusahaan dan semua orang yang telah mempercayainya. Kisah tentang Pak Pardi yang menyamar dan menemukan Aan terus diceritakan dari generasi ke generasi di Wijaya Group. Kisah ini menjadi pengingat bahwa integritas dan kejujuran adalah fondasi utama dalam membangun sebuah bisnis yang sukses dan berkelanjutan. Dan Aan, mantan pemuda sederhana yang ditemukan di jalanan, kini telah menjelma menjadi seorang direktur sejati, memimpin perusahaan dengan hati yang bersih dan membawa harapan bagi banyak orang. Masa depan Wijaya Group tampak cerah di bawah kepemimpinannya, membuktikan bahwa kejujuran memang tak terduga, namun selalu membawa kebaikan.